Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds a future, and life is worth the living just because He lives. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Kembali kita beribadah, bertemu kembali di dalam ibadah secara online dengan kami di sini Gereja Misi Injil Indonesia, Jemaat Philadelphia Surabaya. Kami mau sampaikan selamat Paskah buat kita semua. Kita bersyukur dalam keterbatasan kita sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, kita masih bisa beribadah, bertemu secara online. Masih di dalam situasi pandemi COVID-19, kami tetap sarankan kita semua jemaat Tuhan untuk patuh pada pemerintah, bekerja dari rumah, bersekolah dari rumah, dan beribadah di rumah masing-masing. Supaya apa? Supaya segera rantai COVID ini putus dan wabah segera berakhir. Kita bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini. Kita bersyukur bahwa hari ini kita punya Allah yang hidup, Allah yang menepati janjinya, bahwa pada hari yang ketiga Dia akan bangkit untuk kita semua. Kita bersyukur, bersuka cita karena kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang sudah mengalahkan maut dan menyediakan kehidupan kekal buat kita. Mari saat ini saya ajak kita semua untuk bersatu bersama. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Kita bersyukur buat semua kasih Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Kita ambil satu bersama-sama sambil kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah. Kita katakan, ku bersyukur buat kasih setia. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Kita katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kita naikkan pujian sekali lagi. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Betapa kagum, betapa kagum
Betapa kagum melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita naikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Ucapkan terima kasih buat semua kebaikan Tuhan, buat karya Tuhan yang demikian besar buat hidup kita. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami membalas semua kebaikan Tuhan buat hidup kami? Dengan apa kami membalas semua karya penebusan di atas kayu salib? Kami sungguh tak dapat mengerti Bapa, dengan cara apa kami harus membalas semua kebaikan Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih, karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang hari ini telah bangkit, mengalahkan maut. Kami mengucap syukur karena kebangkitan Tuhan membuat iman kami tidak sia-sia. Seperti firman Tuhan berkata, kalau Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Maka sia-sialah iman percaya kami. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang menepati janji. Allah yang berjanji akan bangkit pada hari yang ketiga. Kami mengucap syukur untuk semua pemeliharaan Tuhan buat kami masing-masing. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan buat bangsa Indonesia sampai dengan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat kami masing-masing. Bahkan kami rindu dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, sempurnakan ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah ibadah kami boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Terpuji nama Tuhan.
kepada Tuhannya. Kebaktian ini di dalam rangka juga memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, didasarkan di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini dalam memperingati kebangkitan Tuhan Yesus terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pada kesempatan ini bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita yang percaya berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Untuk pokok doa ada 8, seperti yang sudah dibagikan di dalam grup pelayan dan grup jemaat. Saya akan membagi kita dalam beberapa kelompok untuk mempermudah. Saya akan bacakan beberapa poin-poinnya saja. Yang pertama, kita bersama-sama bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas bangsa Indonesia, bagi gereja Tuhan di seluruh Indonesia, bersyukur untuk pemerintah yang diberikan kekuatan untuk dapat menangani kondisi bangsa kita saat ini. Bersyukur karena hari ini kita dapat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, sekalipun dalam ibadah di tengah keluarga masing-masing. Itu kita bersama-sama mendoakan. Poin ketiga dan keempat akan saya doakan, berdoa bagi pemerintah dan juga para tenaga medis akan saya doakan. Saya akan bagi untuk jemaat yang ada di rumah, untuk kaum wanita, mendoakan poin 5 dan 6, yaitu berdoa bagi seluruh gereja-gereja di Indonesia, secara khusus GMI, agar dalam situasi seperti ini dapat tetap berdiri teguh dalam iman dan tetap setia melayani Tuhan. Yang keenam, masih kaum wanita, berdoa bagi jemaat dan seluruh anak-anak Tuhan yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena kondisi pandemi ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan mencukupkan semua kebutuhan hidup mereka. Untuk kaum pria, akan mendoakan pokok doa nomor 7 dan 8, yaitu berdoa bagi anak-anak yang harus belajar dan menyelesaikan tugas sekolah di rumah masing-masing. Juga berdoa bagi orang tua yang mendampingi, mohon Tuhan memberi kekuatan dan semangat bagi anak-anak maupun orang tua. Kemudian kaum bapak juga berdoa bagi jemaat yang sudah lanjut usia, mohon Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan serta sukacita di masa tua mereka, dan mereka dapat terus menikmati kebaikan Tuhan. Itu pokok-pokok doanya. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita naikkan satu pujian. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan.
Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu, ku nyanyi hosana, hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, ku nyanyi hosana, hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Mari kita naikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur karena kebangkitan Tuhan membuat iman percaya kami tidak sia-sia. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dan menang atas maut. Kami bersyukur karena hari ini kami tetap bisa merayakan kebangkitan Tuhan di rumah kami masing-masing. Bapa di surga, saat ini kami juga mau berdoa buat bangsa kami yang sedang Kau izinkan mengalami situasi seperti saat ini. Kami berdoa buat semua jemaat Tuhan yang tetap Engkau lindungi dan berikan kesehatan, baik yang tinggal di rumah maupun yang harus tetap bekerja. Tuhan lindungi, jauhkan dari sakit penyakit. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami juga mau berdoa buat dokter, semua tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan senantiasa lindungi mereka, lindungi keluarga mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam merawat pasien. Kami juga mau berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, dan semua menteri, gubernur sampai wali kota, bupati. Engkau berikan hikmat dalam memimpin negara ini, berikan hikmat dalam merumuskan kebijakan buat rakyat Indonesia, agar semua kebijakan sesuai dengan keadaan bangsa kami saat ini, dan semua kebijakan bisa dipatuhi oleh semua masyarakat. Kami juga berdoa bagi
semua gereja dan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tolong Tuhan tetap sertai, Tuhan lindungi. Dalam keterbatasan ini biarlah semua umat Tuhan tetap mencari Tuhan dan bisa beribadah dengan baik di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami mau serahkan semua doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Tapi sebelum kita memuji nama Tuhan, saya rindu kita membaca beberapa bagian dari Mazmur firman Tuhan. Bersama-sama kita akan membaca dari Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 5. Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 5. Jemaat yang di rumah juga bisa membuka Alkitab masing-masing, kita akan bersama-sama membacanya 5 ayat secara bersama-sama. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini kita memuji, meninggikan namanya. Bersyukur buat kebangkitan Tuhan yang boleh kita rayakan bersama-sama pada pagi hari ini. Saya rindu kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan penuh semangat. Kita katakan hidup, hidup, hidup untuk selamanya.
kita bukannya kita lagi, tapi Yesus yang hidup dalam kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam penyembahan kita, dan kita akan dilatih oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Tapi sebelum menyembah Tuhan, saya rindu kita membaca satu lagi bagian firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Saya rasa semua sudah hafal ayat ini, ayat favorit semua orang, ayat yang menjamin kita punya hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Kita akan sembah Tuhan, kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, besar mulia kasih-Mu Tuhan yang mengorbankan hidup-Mu bagi kami. Memberikan harapan buat kami Bapak. Memberikan harapan di dalam kesesakan, di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan, kita naikkan pujian sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai terima kasih Tuhan. Kau memberikan harapan
dan terindah Yesus. Mari kita sembah Dia. Semua kita tundukkan kepala hanya untuk menyembah Dia, mengucapkan syukur, terima kasih untuk karya salib Tuhan, untuk pengorbanan Tuhan. Puji Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia, Allah yang sudah menang atas maut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, kami sungguh menyembah Engkau Allah kami. Allah yang hari ini bangkit. Allah yang menepati janji. Allah yang kematian yang menghidupkan kami. Kami mengucap syukur Bapa. Siapakah kami ini di hadapan Tuhan sehingga Engkau begitu mengasihi kami seperti biji mata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk Paskah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semua keluarga-keluarga Tuhan yang saat ini tengah beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih Bapa. Kami agungkan Tuhan di tempat ini. Kami tinggikan Tuhan di tempat ini, kami sembah Tuhan di tempat ini. Karena hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak ditinggikan dan disembah. Terima kasih Tuhan. Bagimulah segala pujian dan hormat dan kuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Dia Yesus telah mati bagi. Dia Yesus telah mati. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Engkaulah pujian kami Bapa. Tak dapat kami membalas sembahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengangkat kami jadi anak. Terima kasih Bapa. Inilah sembah kami Tuhan. Inilah sembah kami Bapa. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta
Kami sudah menyembah Engkau, dan biarlah penyembahan pujian kami sungguh menyenangkan hati-Mu. Betapa senang Tuhan kami berada di hadirat Tuhan, menikmati segala kebaikan Tuhan, terlebih lagi mengingat akan kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan kepada kami, memberikan kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih banyak Bapa. Karena itu kami mau tetap teguh dalam situasi seperti yang sekarang ini. Kami mau tetap memandang kepada Yesus, karena Tuhan Yesus telah bangkit untuk kami, memberikan hidup yang penuh dengan pengharapan. Karena rahmat-Nya Engkau menjadikan kami baru, Engkau melahirkan kami baru, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang kekasih, ada dalam pemeliharaan-Mu yang baik dan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Saatnya kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang tidak pernah berubah, yang selalu mengubah kehidupan kami. Bapa dalam surga, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya tatkala kami membaca, merenungkan firman-Mu, kami sungguh-sungguh dikendalikan oleh Roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami benar firman-Mu Tuhan, sehingga kami juga dengan setia melakukannya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua dengan firman-Mu. Tinggikan diri-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Dan mari kita membaca, merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Tema kita pada pagi hari yang indah ini adalah kebangkitan Tuhan Yesus membarui cara hidup. Kebangkitan Tuhan Yesus membarui cara hidup. Saya akan membaca, jemaat silakan mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4 berbunyi demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Kebangkitannya membarui cara hidup. Bapak Ibu, kalau kita melihat tema ini, merenungkan tema ini, sebenarnya apa yang dikatakan oleh tema ini itu sudah dialami oleh banyak orang Kristen. Kalau kita melihat Alkitab, sebenarnya jemaat mula-mula mengalami hal ini. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, kita melihat kehidupan jemaat itu sangat berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Kalau kita melihat mereka yang telah diperbaharui oleh Tuhan, yang telah diubahkan oleh Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 sampai 47 dikatakan demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun, lihat yang diperbaharui. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kebiasaan ini belum ada sebelum mereka dibaharui. Lalu ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah.
dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Apa hubungannya perubahan pembaharuan yang terjadi dalam jemaat mula-mula dengan kebangkitan Tuhan Yesus yang memperbaharui? Bapak Ibu coba perhatikan ayat 31 dari Kisah Rasul pasal 2, ayat 31, 32 dan 36 yang berbunyi demikian. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia telah ditinggalkan dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi apa hubungannya? Perubahan pembaruan dalam jemaat mula-mula itu terjadi karena mereka percaya, karena mereka menerima, karena mereka mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka menerima Yesus yang telah bangkit, mereka percaya kepada Yesus yang telah bangkit. Karena itulah hidup mereka diubahkan oleh Tuhan, hidup mereka dibaharui. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka jelas sekali apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Di dalam ayat yang ketiga dan keempat dan ayat yang ke-9 katakan begini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yang sangat penting, apa yang dimaksud dengan yang sangat penting? Apa yang sangat penting dalam pandangan Paulus? Apa yang sangat penting dalam pandangan Tuhan? Dalam pandangan firman-Nya? Dikatakan dalam ayat 3 yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu, apa yang paling penting bagi Paulus? Apa yang paling penting dalam pemberitaan Injil? Apa yang paling penting dalam firman Tuhan? Yang paling penting adalah berita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ini yang paling penting. Ini yang juga mengubah kehidupan Rasul Paulus, yang dulu adalah penganiaya jemaat. Ayat 9 katakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi dalam diri Paulus ketika dia diperbarui? Dia katakan, aku adalah yang paling hina. Dia tidak katakan aku yang paling baik dari semua rasul karena aku menulis banyak surat. Tidak. Dia tidak katakan aku lebih dari semua rasul karena ada mujizat Tuhan. Tidak. Karena ada pengalaman-pengalaman spektakuler bersama dengan Tuhan. Tidak. Paulus katakan, aku yang paling hina. Aku yang paling hina. Inilah yang diperbarui oleh Tuhan. Kesombongan, keangkuhan hidup. Ini yang diperbarui oleh Tuhan dalam diri Paulus. Sehingga dia katakan, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus itu membarui cara hidup. Kita merenungkan ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam Kolose pasal 3 ayat yang pertama. Inilah kebangkitan Tuhan Yesus yang memperbaharui. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas. Paulus katakan kepada jemaat Kolose, kalau kamu telah dihidupkan
dihidupkan, dibangkitkan bersama dengan Kristus, hidupmu harusnya baru. Hidupmu harusnya berubah. Memang kita ini kalau bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu sangat menyenangkan Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Sebab kita bukan hanya berbicara tentang kebenaran atau fakta sejarah ribuan tahun yang lalu terjadi di Golgota, di Yerusalem. Bukan. Ketika kita bicara tentang kebangkitan Yesus, kita berbicara tentang kuasa Allah. Ini yang menyenangkan. Kita berbicara tentang kuasa Allah. Kuasa yang satu-satunya dapat memperbaharui cara hidup kita dari yang lama menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita hanya Kristen, tetapi cara hidup kita belum diperbaharui atau belum berubah, sesungguhnya kita belum mengalami kuasa kebangkitannya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, penting sekali kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Mengapa kebangkitan Yesus itu satu-satunya yang dapat memperbarui cara hidup manusia? Kita lihat dalam pasal 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita tidak bisa mengubah hidup kita. Kita tidak bisa memperbarui hidup kita dengan apapun juga. Dengan pendidikan, dengan harta kita, dengan apa yang kita punya. Kita tidak dapat membarui hidup kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita hanya bisa diperbarui oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa? Ayat 3 ini katakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apa sih yang menjadi persoalan? Apa yang menjadi akar masalah? Apa yang menjadi sumber masalah? Apa yang menjadi biang masalah dalam kehidupan kita? Yang menjadi sumber masalah, akar dari semua masalah adalah dosa, Bapak Ibu. Adalah dosa, hamartia, ketidaksanggupan kita untuk mencapai standar Tuhan. Meleset, tidak sampai kepada sasaran. Inilah masalahnya. Sehingga kita kehilangan kemuliaan Allah. Dan hidup kita sedang menuju kepada kebinasaan. Kita tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Dan ini dialami oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 7. Aku ingin melakukan yang baik, selalu yang jahat yang aku lakukan. Aku ingin melakukan yang indah, selalu yang jelek yang aku lakukan. Paulus katakan, aku manusia celaka. Tetapi dikatakan dia juga, tapi syukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristus. Yesus telah mati untuk dosa kita. Kita telah mati bagi dosa-dosa kita bersama dengan kematian Kristus. Maka kehidupan kita yang mati bersama dengan Kristus, mati untuk dosa, maka hidup kita tersembunyi di dalam bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan ini dijelaskan Bapak Ibu, dijelaskan di dalam ayat Kolose pasal 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Perhatikan Kolose pasal 2 ayat 12 sampai ayat 15. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Bapak Ibu ingat, memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan kalau kita baca dalam Injil-Injil, diceritakan ada
7 ucapan salib. Dan ucapan yang terakhir itu adalah sudah selesai. Sudah selesai. Sudah genap. It is finished. Wes rampung. Sudah selesai. Artinya apa yang sudah selesai? Ketika Yesus mati di atas kayu salib, penyelesaian dosa sudah selesai. Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Maka pada waktu itulah penyelesaian atas dosa dengan dipakukannya di atas kayu salib sudah selesai. Itu akar masalah kita, Bapak Ibu. Dosa. Maka dosa harus diselesaikan dulu. Barulah bisa ada pembaharuan. Pembaharuan tidak mungkin tanpa penyelesaian akar masalah. Karena itu Yesus menyelesaikan dulu akar masalah, yaitu dosa. Supaya dia bisa dengan leluasa membaharui hidup kita oleh kuasa kebangkitannya. Maka orang yang dapat dibaharui hanyalah orang yang telah mati bersama dengan Kristus dan yang bangkit bersama dengan Kristus. Bukan tidak ada alasan. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini yang dikehendaki oleh Paulus. Paulus ingin sungguh-sungguh mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Karena bagi kita orang yang percaya, bagi Rasul Paulus, kuasa kebangkitannya inilah yang dapat mengubah, yang dapat memperbaharui kehidupan kita. Yesus telah menang. Ia memang mati. Karena ia harus mati untuk menggantikan kita orang berdosa. Namun dia telah bangkit. Dan kebangkitannya membawa kita untuk dapat masuk dalam pembaruan hidup. Untuk menjadi serupa dengan dia, dengan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ibrani pasal yang ke-10 yang kita baru renungkan tadi pagi. Ayat yang ke-17 berkata, Tuhan, dia tidak pernah mengingat-ingat pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tuhan tidak pernah mengingat dosa kita. Siapa yang sering mengingat dosa kita? Kita sendiri. Tuhan sudah lupa. Tuhan sudah melupakan segala dosa kita. Tuhan tidak pernah mengingat dosa kita. Dia sudah melupakannya. Kalau malam ini pun kita dipanggil oleh Tuhan dan kita menghadap Tuhan, mungkin kita bertanya, Tuhan, boleh gak kita masuk di surga itu? Tuhan bilang, boleh, silahkan. Ya, memang aku menyediakan tempat ini bagimu. Lalu kita tanya, loh bagaimana dengan dosa-dosa kita? Tuhan bilang, dosa apa? Ya. Dosa apa? Karena dia sudah membuang segala dosa kita sampai ke jurang-jurang laut, sampai ke tubir-tubir laut. Kenapa dia membuang ke sana? Supaya tidak lagi naik ke permukaan air. Bahkan mungkin di atas tempat di mana dibuangnya dosa-dosa kita itu ditulis di situ, dilarang memancing. Ya. Kitalah yang sering ingat dosa kita, Tuhan tidak ingat lagi dosa kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 3 ini bicara begitu. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kristus sudah mati menyelesaikan dosa kita. It is finished. Ya. Dalam bahasa Maduranya lamare, ya.
wis rampung. Sudah selesai, sudah genap. Maka ini yang menjadi dasar ketika kita dibaharui, maka kebangkitannya membaharui kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa yang dibaharui? Ada 3 yang dibaharui di sini. Kita lihat dalam ayat yang pertama. Yang pertama dibaharui adalah prioritas dan tujuan atau tujuan hidup kita. Yang kedua yang diperbaharui oleh kebangkitannya adalah isi pikiran kita, pemikiran kita, pikiran kita tiap-tiap hari. Dan apalagi yang dibaharui oleh kebangkitannya? Yang dibaharui adalah status kita di hadapan Tuhan. Yang pertama yang dibaharui adalah prioritas atau tujuan hidup kita. Ayat yang pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang jemaat Kolose ini adalah jemaat yang mengalami pergumulan. Karena dilatar belakangi oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Pengajaran-pengajaran yang salah itu juga merebak di sana. Sehingga ada beberapa jemaat yang hidupnya tidak lagi berdasarkan kebangkitan Yesus. Sehingga prioritas dan tujuan hidupnya itu masih dengan cara hidup yang lama. Dan ini juga akhirnya mempengaruhi ibadah mereka. Dan ibadah mereka sungguh-sungguh tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita lihat ayat 16 Bapak Ibu, ayat sebelumnya ya. Kata karena itu dalam ayat 1, dalam pasal 3 itu kan berarti ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Ya. Apa ayat sebelumnya? Dikatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman dan mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi Bapak Ibu, apa yang ditulis dalam perjanjian lama itu sebenarnya sudah digenapi dalam diri Yesus. Nah kalau Yesus sudah hadir dalam hidup kita, kita sudah mati untuk Yesus, sudah dibangkitkan untuk Yesus, bersama dengan Yesus, maka hidup kita sebenarnya adalah mengarah kepada Yesus. Karena itu benar apa yang dikatakan dalam ayat 1, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Dan kalau kita mencari hal-hal duniawi, maka ibadah pun bisa akhirnya salah. Karena akhirnya jemaat dikatakan dihukum mengenai makanan minuman. Tidak boleh makan ini, nggak boleh minum ini. Ya, segala macam. Padahal itu dilakukan, itu adalah bayangan yang menuju kepada satu pribadi, itulah Yesus. Kalau Yesus sudah datang, maka bayangan ini sudah tidak ada Bapak Ibu. Ayat 18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanda dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ibadah pun jadinya duniawi, pikirannya pun jadinya duniawi. Ini karena belum dibaharui Bapak Ibu. Orang kalau hidupnya dalam dosa, ibadah pun bisa ibadah dalam dosa karena pikirannya dikuasai oleh duniawi. Kalau Tuhan tidak kasih penglihatan, jangan ngaku-ngaku ada penglihatan. Ngapain kita berkanjang hanya pada penglihatan? Firman Tuhan ini sudah cukup untuk membimbing kita sampai kehidupan yang kekal Bapak Ibu. Tapi toh kalau Tuhan kasih kita penglihatan, puji Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita alami mujizat, puji Tuhan. Tapi kalau tidak usah paksa-paksa Tuhan. Tidak usah seolah-olah Anda punya penglihatan. Dan jangan pakai kesempatan itu untuk membesar-besarkan diri. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Tidak teguh berpegang pada Yesus. Ayat 20, apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus dan bebas dari roh duniawi, mengapakah kamu menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita
bukan seperti itu. Kebangkitan Yesus memperbarui kehidupan kita, khususnya prioritas tujuan kehidupan kita. Bukan untuk memuaskan kehidupan duniawi, tapi hidup kita mau menyenangkan Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Karakter yang serupa dengan Kristus. Bagaimana caranya? Tanggalkan kehidupan yang lama. Ayat yang kelima katakan begini, Bapak Ibu. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat yang ke-8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Saudara, kita dibarui oleh Tuhan. Karena itu mulai sekarang carilah perkara yang di atas. Yang kedua apa? Pikiran kita. Tuhan mau memperbarui pikiran kita. Pikiran kita harus benar, Bapak Ibu. Kematian dan kebangkitan Yesus mengubah roh dan pikiran kita. Membaharui roh dan pikiran kita. Itu yang terdapat dalam Efesus pasal 4 ayat 22 dan ayat 23. Kita harus tinggalkan dosa. Matikan semua yang duniawi. Yesus mengajarkan ajaran yang sangat luar biasa. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Beberapa bulan lalu kita renungkan. Siapa yang berzina harus dihukum. Tapi Yesus berkata, siapa yang melihat wanita lalu menginginkannya, sebenarnya dia sudah berbuat dosa. Dia sudah berzina dalam hatinya. Jadi intinya Bapak Ibu adalah pikiran kita harus diperbaharui. Pikiran kita harus diperbaharui. Maka benar apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan berpikir yang negatif. Salah satu penyembuhan COVID-19 adalah kita berpikir yang baik-baik. Jauh sebelum COVID ini Tuhan sudah mengajarkan kepada kita untuk diperbaharui pikiran kita. Supaya kita berpikir yang suci, yang baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya kita masuk dalam yang terakhir, yang ketiga. Kebangkitannya membaharui status kita di hadapan Tuhan. Ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Oh, luar biasa. Ya. Status kita, dulu kita orang yang dimurkai. Ketika kita dibaharui, kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita hidup dalam dosa, kita adalah musuh Allah. Ketika kita dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diubahkan dan dibaharui, kita adalah sahabat-sahabat Allah. Kebangkitannya memperbarui status kita, bahkan menjamin hidup yang kekal. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 itu dijelaskan Bapak Ibu, bahwa tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka punya alasan. Oh Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu, banyak mujizat demi namamu. Tapi Tuhan bilang, aku akan terus terang pada waktu itu, I don't know you, aku tidak kenal kamu.
Ternyata Bapak Ibu garansi atau jaminan untuk kita masuk dalam surga, masuk dalam kehidupan yang kekal, menyatakan diri bersama-sama dengan Kristus kelak. Itu bukan karena kita sudah bernubuat, bukan karena kita sudah mengusir setan, bukan karena kita sudah banyak mengadakan tanda mujizat. Tapi apakah kita sudah dibaharui oleh Tuhan? Apakah kita mengalami kebangkitan Kristus? Apakah kita percayakan kebangkitan Kristus? Kebangkitan Kristus akan menjamin kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa sih Yesus bangkit? Yesus bangkit bukan supaya kita rajin ke gereja. Yesus bangkit bukan supaya kita beragama Kristen, bukan. Kalau Anda mau beragama Kristen tinggal ke kelurahan bikin KTP. Ya. Tapi ada yang lebih daripada itu. Kristus bangkit, kita butuh Kristus bangkit. Karena hanya kebangkitannya yang dapat mengubah, membaharui kehidupan kita. Maka kesimpulan kita, kebangkitan Yesus adalah kabar baik, kabar sukacita. Amin Bapak Ibu. Saya kok gak dengar ya balasannya. Oh iya, karena Bapak Ibu ada di rumah masing-masing ya. Kebangkitannya berkuasa untuk memperbaharui, untuk membaharui cara hidup kita. Orang percaya, tinggalkan dosa, matikan dosa. Karena kebangkitan Yesus itu sudah menjamin, memberikan kuasa kepada kita untuk mematikan dosa, untuk membuang dosa. Kebangkitan Yesus membaharui prioritas tujuan hidup kita, membaharui pikiran kita, cara berpikir kita, paradigma kita. Kebangkitan Yesus adalah jaminan untuk kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Percayalah kepada Yesus, alami kuasa kebangkitannya. Percayalah bahwa Ia telah bangkit, maka saudara akan selamat, maka saudara tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kami mengalami kuasa kebangkitan. Kami bersyukur karena Engkau berkata sudah selesai. Bagi kami orang yang percaya kepadamu, yang mengaku dengan mulut kami bahwa Engkaulah Tuhan, percaya dalam hati bahwa Yesus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, maka kami akan diselamatkan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau juga memperbarui kehidupan kami. Biarlah Tuhan, pembaruan itu sungguh-sungguh mewarnai kehidupan kami. Sehingga kami tahu apa yang harus kami cari dalam hidup ini. Kami tahu apa yang harus kami pikirkan dalam hidup ini. Kami tahu bahwa jaminan kebangkitan Yesus adalah sampai kepada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu untuk kami semua. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga mau bersyukur untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Kami mau bersyukur mereka yang berulang tahun dari tanggal 12 sampai tanggal 17. Kami bersyukur Tuhan untuk saudara Aldrin Michael Horman yang berulang tahun pada hari ini tanggal 12. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Bapak Dir Jeskel Pandi yang berulang tahun tanggal 13. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Ibu Erna Tahalea Adalvia Dian yang berulang tahun tanggal 14. Juga anak Liandi Wijaya Yusi dan anak Tirsa Putri Aprilia. Juga anak Daniel Waluya Putra Pasca. Juga Bapak Didik Muswanto. Mereka semua berulang tahun tanggal 14. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Bapak Dolfi Andreas yang berulang tahun tanggal 16. Juga anak Gabriela Aurelia Zelena Jawa yang berulang tahun tanggal 17. Kami bersyukur Tuhan untuk semua hamba-hambamu, anak-anakmu yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka juga ada dalam kesehatan, dalam kekuatan, dalam iman yang teguh. Dari kecil mereka belajar tentang percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Dan Engkau memberkati mereka semua. Engkau yang peliharakan mereka.
Engkau yang memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka tetap bersuka cita, mereka tetap jadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah masa depan mereka, berkatilah hari-hari mereka, berkatilah bulan-bulan, minggu-minggu dalam hidup mereka, sehingga mereka terus-menerus hidup memuliakan Tuhan. Mereka diubahkan, dibaharui oleh Tuhan karena kuasa kebangkitan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, berkatilah seluruh jemaat, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan dan kuasa kebangkitan Tuhan terus memperbarui hidup kita. Kini tiba saatnya kita semua akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Bisa Bapak Ibu transfer di rekeningnya sudah tertera di bawah ini, atau dikumpulkan secara tunai. Nanti akan kita bawa bersama-sama ketika kita sudah bisa beribadah bersama-sama di tempat ini kembali. Jadi saya ulangi, bisa melalui transfer rekening yang sudah tertera maupun dikumpulkan secara tunai. Sebelum kita memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh lagi beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk kuasa kebangkitan Tuhan yang mengubah hidup kami, mengubah prioritas hidup kami, mengubah pikiran kami, dan mengubah status kami di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebangkitan Tuhan yang juga menghidupkan kami, Bapa. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Yafet, yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan pada hari ini. Engkau berkati terus hamba-Mu ini, Bapak, dalam pelayanannya. Terima kasih Bapak, dan biarlah melalui pelayanan Pak Yafet semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapak. Berkati kami yang akan memberi dan kami akan mengelola persembahan ini Bapak. Berkati setiap usaha kami, berkati setiap usaha setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan pada hari ini Bapak. Berkati kami juga yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini, biarlah kami bisa mengelola dengan baik untuk setiap pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak Allah yang baik, inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan kami. Amin. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Diberkati Tuhan terus-menerus hari lepas hari. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini
Sekali lagi saya ucapkan selamat Paskah buat kita semua jemaat Tuhan yang ada di Surabaya, di Sidoarjo, di kota-kota lain di Indonesia. Selamat Paskah juga buat jemaat Tuhan yang ada di Singapura, di Afrika, di Rusia, di Amerika. Kami ucapkan selamat Paskah. Biar dimanapun kita semua berada, kita tetap sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan selesai ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian bersama-sama. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup. Amin. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jemaat Tuhan, mari kita memasuki lagi hari-hari kita dalam minggu ini bersama-sama dengan Tuhan, yakin bahwa kebangkitannya yang telah memperbarui hidup kita akan terus memberkati seluruh kehidupan kita. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kita ambil saat teduh, kita mengucap syukur. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada. Shalom.